Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita syukuri rahmat dan nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam kitabnya Al-Quranul Karim maupun apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Itulah mereka semuanya yang kelak di akhirat akan diberi Allah balasan kenikmatan yang agung, yaitu surga Jannatun Na'im. Jemaah, kajian kita yang lalu surat Al-Waqi'ah yang menerangkan tentang as-sabiqun terakhir sampai ayat nomor 26. Kita lanjutkan sekarang ini tentang ashabul maimanah atau ashabul yamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Golongan kanan, yaitu golongan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah karena mereka tergolong orang-orang yang beruntung juga, yaitu mereka yang akan dimasukkan surga oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia mendapatkan ridho dari Allah, akhirnya mereka di akhirat akan mendapatkan balasan yang dijanjikan Allah, yaitu surga Jannatun Na'im. Itulah digambarkan Allah tentang mereka golongan kanan besok di akhirat, fi sidrim mahdud wa talqin mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'a wa la mamnu'ah. Yaitu mereka mendapatkan kesenangan karena mereka berada di dalam surga, yaitu mendapatkan macam-macam buah-buahan yang digambarkan fi sidrim mahdud. Ada yang disebut dengan bidara, tapi jangan menggambarkan seperti bidara sekarang yang di dunia mungkin banyak orang yang tidak suka juga, yang tidak berduri. Pasti kelak akan menjadi nikmat yang enak kita nikmati. Wa talqim mamdud, dan juga pisang-pisang yang menyenangkan bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan juga mendapatkan naungan yang luas.
Mungkin kalau di dunia ini kita susah untuk mencari naungan, kalau di sana setiap kita berada di tempat pasti kita mendapatkan naungan. Wama immaskub, air yang tercurah, bukan yang tercecer, tidak karu-karuan. Maskub di sini pengertiannya ditempatkan di cangkir yang menyenangkan, yang tersaji, yang kita siap menikmatinya. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, yang tidak pernah mengalami musim. Mungkin kalau di dunia kita mengalami musim, tatkala tidak musim kita susah akan mencarinya. Ini yang pernah saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu itu. Mencari klengkeng ini di Surabaya ini tidak ada, Bapak. Terus ke selatan Sidoarjo, Porong, untung belum ada Lapindo waktu itu. Sampai ke Malang. Di Malang itu di apa yang istilahnya istana buah atau apa tempat buah-buahan itu pun nggak ada. Baru ditunjukkan orang, nggak tahu sekarang saya ini persisnya daerah mana itu, ditunjukkan arahnya aja sampai lurus aja ke perempatan belok kiri, di sana ada 3 pickup yang menjual buah. 3 pickup itu pun yang ada hanya 1 pickup. Kenapa sampai saya belani, apa belani itu? Karena pentingnya untuk mencari klengkeng ini untuk tugas akhir anak perempuan saya, yang diambil hanya bijinya, Bapak. Saya beli 10 kilo kok persis waktu itu tinggal 10 kilo. Memang Allah masih memberikan rezeki. Ya naik Vespa ini, wong nggak sengaja kalau ke sana itu. Hanya niatannya mencari, sampai di sini, daerah sini tidak ada semuanya. Akhirnya dapat. Setelah maghrib di jalan ada musola, saya sholat maghrib. Terasa lapar, makan malam. Sambil mengendarai Vespa pelan-pelan santai karena seneng mendapatkan klengkeng ini. Lu pulangnya itu bisa nyasar sampai Pasuruan, Pak. Saking lama, sudah beberapa tahun nggak pernah sepeda motoran sendiri keluar kota. Jalan banyak berubah. Yang maunya kebun raya itu belok kiri, saya lurus terus loh. Saya merasa ini kesasar, kok nggak ada bis yang nyelip saya. Makanya betul, selamat datang di Pasuruan. Puter belok kiri lewat Bangil, sampai di rumah itu karena nggak berani banter-banter. Kalau malam ini lampunya ya kurang penerangannya. Jam 12 malam sampai di rumah. Gara-gara klengkeng nggak musim di Surabaya nggak ada. Pentingnya saya karena tugas akhir anak yang dibutuhkan hanya bijinya tok. Ya, pagi hari itu setiap orang lewat di depan rumah, nopo niku klengkeng, monggo nek turun, asal bijinya nggak boleh dibawa pulang. Jadi dia duduk makan. Mau nghabiskan 10 kilo, siapa yang mau nghabiskan sak keluarga? Ya semua orang lewat-lewat ini suruh makan, bijinya harus ditinggalkan situ. Itu pernah saya alami. Sak Surabaya itu loh ndak ada, Sidoarjo terus sampai nyebrang jembatan Porong itu ndak ada, terus ke selatan
Sampai di Lawang sana itu tidak ada. Ya Pak, di sana Pak, Malang katanya. Sampai ke Malang. Malang itu pun ada yang katakan di Batu Pak. Waduh, susah ini kalau sampai ke Batu kan. Akhirnya ada tukang becak yang beritahu itu di sana Pak, biasanya ada 3 pickup. Itu pun kok persis yang saya kendaki beli 10 kilo itu kok dapat ya pas. Inilah kalau di surga tidak mungkin sampai seperti itu Pak. Semuanya siap saji. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan tidak ada larangan kita untuk makan. Bahkan tidak akan membuat penyakit. Coba kalau kita di dunia ini, seperti tadi saya kisahkan 10 kilo kelengkeng kita habiskan. Wah, yang punya diabetes tambah ya. Itulah kenikmatan surga bagi golongan kanan. Mereka yang hidup di dunia ibadah pada Allah, diterima Allah ibadahnya, dan mereka mendapatkan surga, dan kenikmatan surga itu betul-betul luar biasa nikmatnya. Tidak ada yang membuat kita susah, tidak ada yang membuat kita sengsara. Wa furusin marfu'ah, dan juga tempat istirahat, baik untuk duduk dan untuk tidur, menyenangkan. Mungkin kalau sekarang berbicara sofa, berbicara spring bed, mereka yang menikmati itu bisa nikmat, yang tidak punya itu pun juga akan melihatnya pun kagum bagi mereka. Tapi besok di surga lebih nikmat dibanding yang ada di dunia. Inna ansha'nahunna insha'ah faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Kemudian dalam kehidupan surga seringkali kita membicarakan mereka mendapatkan bidadari-bidadari. Yang seringkali kalau pengajian ibu-ibu saya ditanya, Ustaz, apakah besok kita perempuan ini mendapatkan bidadara? Bidadari itu katanya perempuan, kalau bidadara niku laki-laki. Ya inilah anggapan sementara, bisa jadi seperti itu. Kalau berbicara bidadari perempuan, bisa jadi besok wanita-wanita sholihah itu pun akan menjadi bidadari surga. Di samping Allah akan membuat yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas wanita-wanita sholihah di dunia ini juga akan menjadi bidadari surga. Sebab pernah saya membaca ada keterangan yang menunjukkan karena istrinya Fir'aun itu dijadikan Allah percontohan untuk umat yang beriman seluruh dunia. Ada yang mengatakan besok istrinya Fir'aun itu masuk surga tanpa dihisab. Ada yang menceritakan besok menjadi istri Rasulullah. Karena golongan asabikun yang fit yang kemarin kita bicarakan, juga mereka mendapatkan bidadari. Mungkin kalau berbicara tingkatan-tingkatannya, ya lebih baik mereka yang di asabikun termasuk surga. Kalau bahasa dunia kelas fit. Yang ashabul yamin, ashabul maimana ini bahasa kita dunia ya pokoknya masuk surga biarpun kelas ekonomi. Pokoknya jangan sampai kita menjadi ashabul masy'ama, golongan kiri, karena golongan kiri ini neraka. Yang jelas yang dihisab sebagaimana kita bicarakan yang lalu adalah umat Islam.
Dan orang-orang yang disebut non-muslim tanpa dihisab Allah neraka. Ini sering kalau saya menyampaikan ini, ada juga orang Islam koyok-koyok enggak terima. Dalam pengertiannya, Ustaz, mosok seperti itu keputusan Allah? Kan mereka itu juga beragama. Kan agama itu semuanya dari Allah. Betul, nggak salah kalau agama itu dari Allah yang disebut agama tauhid. Jadi agama Allah semuanya dari pertama Nabi yang diutus hingga terakhir. Agama Allah itu semuanya agama tauhid. Kalau ada agama yang tidak menyembah Allah, berarti itu agama nenek moyang. Jadi manusia mengingkari Nabi dan mereka mengaku beragama, tapi agama yang diikutinya itu agama nenek moyang, yaitu agama musyrik. Karena mereka menyembah selain Allah. Dengan keterangan seperti itu, mereka yang beragama tapi disebut Allah agamanya agama musyrik, maka orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan surga. Jangankan yang beragama selain Islam. Orang yang sudah beragama Islam jika masih terjerumus dalam kemusyrikan saja, besok di neraka. Apalagi mereka yang tidak Islam. Makanya tadi saya katakan yang dihisab insya Allah hanyalah orang yang Islam saja. Yang tidak Islam itu sudah dijelaskan Allah, mereka itu neraka. Sebab Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu, dan mereka di akhirat menjadi orang yang rugi. Jadi kalau agamanya sendiri sudah tidak diterima oleh Allah, bagaimana pemeluknya? Yang diterima Allah di akhir zaman ini hanyalah agama Islam. Tapi jangan beranggapan pokoknya Islam masuk surga nanti dulu. Inilah yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Waqi'ah yang kita kaji pagi ini. Manusia yang sudah beragama Islam besok di akhirat dibagi tiga. As-sabiqun yang kemarin kita bicarakan, yang sekarang ashabul yamin golongan kanan. Dua golongan inilah yang masuk surga. Kelak kita bicarakan insyaallah minggu depan, yaitu golongan yang disebut golongan kiri. Mereka itu yang mendapatkan neraka karena ibadah mereka ditimbang Allah ringan dan dosa mereka mantap. Jadi lebih berat dosanya daripada amal ibadahnya. Maka dengan keterangannya inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, di samping wanita-wanita solihah yang menjadi bidadari-bidadari surga, Allah pun juga akan menyiapkan dan membuat bidadari yang lain, tapi tidak melalui proses kelahiran langsung Allah ciptakan jadi. Dan semuanya itu abkara. Depan di surga wanita itu semuanya dalam kondisinya perawan. Mulai sampai digambarkan Allah di ayat lain, azwajum mutahhara, istri-istri yang disucikan Allah. Jadi di surga istri-istri itu tidak haid, tidak tidak mencret, tidak juga nifas.
Jadi kalau kita di surga mungkin sampai melahirkan anak, berarti kan sama di dunia. Maka memelihara anak, merawat anak, anak sakit kita ke dokter. Di surga itu tidak ada yang membuat kita menderita, susah, senep, nggak ada. Semua di surga itu hanya senang-senang saja. Digambarkan Allah uruban atroba, penuh cinta kasih sayang, dan semuanya usianya sebaya. Makanya seringkali kisah Nabi dari dulu hingga sekarang sampai itu merupakan katanya anekdotnya Nabi, cerita guyonan Nabi, sampai Nabi pernah tertawa terpingkal-pingkal karena di hadapan orang tua-tua Nabi mengatakan, kasihan bapak ibu yang tua-tua ini, karena besok di surga itu tidak ada orang tua. Akhirnya yang merasa tua itu nangis, bagaimana nasib kami Nabi besok kalau di surga nggak ada yang tua, kami sekarang ini kan sudah tua-tua semuanya. Nabi semakin tertawa dan mereka semakin menangis. Setelah ditunjukkan Nabi dengan istilahnya mengambil yang kita kaji uruban atroba, besok di surga itu semuanya sebaya. Bahasa akhir sekarang dengan istilahnya ABG. Jadi semuanya besok sweet, bukan swidaan. Ya. Usia-usia yang penuh dengan kesenangan, tok, tidak ada yang susah. Itulah akhirnya mereka bisa tertawa lagi karena Nabi menggambarkan orang-orang yang tua itu nggak ada di surga, mereka semakin menangis karena merasa sudah tua-tua. Jadi Nabi juga berkelakar, guyonan, tapi tidak sebagaimana sekarang, guyon yang ngawur. Semuanya kembali pada apa yang dikisahkan Allah dan tidak pernah melanggar syariat. Seperti tadi gambaran di surga tidak ada orang tua ini kan tidak menyimpang dari syariat. Memang kenyataannya demikian. Allah katakan urban atroba. Nah, semuanya ini sebaya nanti diciptakan Allah. Penghuni-penghuni surga itu tidak ada yang istilahnya tua, nggak ada. Semuanya saling senang, cinta mencintai, mengkasih sayangi, dan semuanya itu sebaya. Li ashabil yamin, semuanya itu dikhususkan Allah untuk golongan kanan. Kemudian Allah menjelaskan golongan kanan itu adalah Thulatum minal awwalin wa thulatum minal akhirin. Banyak golongan kanan itu orang-orang yang dahulu, dan juga banyak pula orang-orang yang akhir, termasuk umatnya Nabi Muhammad ini. Tapi kalau as-sabiqun, golongan fit itu, golongan akhir ini jumlahnya sedikit. Cuman Allah tidak menyebutkan persentasenya, disebutkan yang lalu kita kaji. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Oleh karena itu kita umpama tidak sampai mendapatkan yang as-sabiqun, tidak mengapa, karena golongan kanan ini pun istilahnya sudah mendapatkan kenikmatan yang melimpah ruah. Inilah yang diterangkan Allah. Allah membalasnya lebih apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Lebih baik, lebih banyak. Kalau dibanding perbuatan manusia di dunia ini tidak ada bandingannya dibanding balasan kelak di surga. Bighairi hisab, dan tidak mampu kita menghitungnya. Saking banyaknya balasan-balasan dari Allah.
Yang digambarkan Allah ini hanya sebagian kecil. Karena kita tidak mengetahui surga, tidak pernah melihat surga. Tapi Allah menerangkan surga seperti itu supaya kita bisa menggambarkan dengan pikiran sehat kita. Kalau gambarannya seperti itu, alangkah indahnya surga itu. Cuman kadang-kadang manusia tidak pernah mempercayai dan meyakini semua yang digambarkan Allah, yang dicari-cari. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, Ustaz, sekarang surga itu sudah diciptakan atau belum? Lah ini kan manusia gara-gara pikirannya tok. Seandainya sudah diciptakan maupun belum diciptakan, itu kan urusan Allah. Mungkin pikiran orang itu, kalau belum diciptakan Allah, kok Allah bisa menggambarkan isi surga? Lalu sekarang nuwun sewu, arsitek yang gambar rumah, baru gambarnya, mulai gambar itu start pertama kalinya sampai finishing gambar selesai jadi rumah, dan digambar oleh arsitek itu penghuni rumahnya ada gambaran meja makan dengan sepenuh isi meja makan, baik yang dimakan maupun snacknya, tambahnya, buah-buahnya. Kalau ditayangkan di televisi seperti rumah sungguhan, dan orang yang digambar tadi seperti orang sungguhan, lebih-lebih kalau duduk di meja makan seperti orang yang sedang mau makan. Padahal itu belum wujud rumah. Manusia saja bisa gambar seperti itu, apalagi Allah. Nah, semuanya ini dikisahkan dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan isi surga itu. Allah lebih bisa, lebih mudah bagi Allah. Cuman surga itu masih gaib, makanya Allah tidak menayangkan gambarnya. Hanya disebutkan dengan kata-kata bagaimana kehidupan surga. Inilah manusia kadang-kadang berpikirnya yang keliru. Akhirnya ada lagi yang menanyakan, Ustaz, apakah surga yang kelak dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sama dengan surga yang pernah dihuni oleh Adam? Loh, kenapa kita mencari-cari seperti itu? Seandainya sama, apakah tidak bisa? Ya, inilah pikiran manusia seringkali mencari-cari yang tidak dijelaskan Allah, padahal yang dijelaskan itulah yang harus kita terima keberadaannya, dan harus kita yakini bahwa sesungguhnya surga itu penuh kenikmatan. Yang lebih kita prinsipkan kembali, siapakah yang dimasukkan surga, itulah agar kita bisa merubah sikap kepribadian kita sebagai manusia. Yang jelas dimasukkan surga oleh Allah, amanu wa amilus sholihat. Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, itulah yang harus kita ikuti supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita hanya perdebatan tentang surga, tidak akan selesai. Sampai pernah juga ada yang mengatakan, umpamanya seluruh manusia itu beriman, Ustaz, apakah surganya nanti juga cukup? Lah ini loh menungso. Mungkin terbayang banyak keterangan di dunia ini, Indonesia akan dipadati penduduk semakin banyak, akhirnya untuk perumahan nggak cukup. Ini gambaran manusia tentang surga juga sama. Seandainya semuanya orang itu tidak mentaati, apa nerakanya juga cukup? Nah, padahal Allah pernah bertanya kepada neraka, Halim talati, hai neraka, apakah kamu sudah penuh? Dijawab oleh neraka, hal min mazid, ya Allah ada tambahan lagi. Keterangan ini untuk besok
di akhirat setelah terjadi kiamat. Tapi Allah menunjukkan sekarang ini supaya manusia itu betul-betul meyakini bahwasanya Allah menggambarkan surga itu seluas langit dan bumi, berarti cukup dihuni oleh manusia seluruhnya jika mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya ada orang yang bertanya lagi, kalau ada orang itu tidak taat, apa ya neraka itu penuh? Tidak cukup dihuni oleh orang yang tidak taat sak dunia ini. Oh, jangan khawatir, tetap masih cukup, nggak akan penuh. Karena kalau surga seluas langit dan bumi, raja-raja dulu yang bersamaan hidupnya dengan Nabi pernah menanyakan, kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka itu? Nabi menjawabnya bukan secara frontal dengan sebutan neraka juga sama seluas langit dan bumi, bukan begitu. Nabi menggambarkan kalau kita berada di siang hari, malam ada di mana? Kalau kita berada di malam hari, siang ada di mana? Inilah akhirnya orang itu bisa berpikir, kalau begitu ya sama-sama. Kalau surga seluas langit dan bumi, neraka pun juga seluas langit dan bumi. Dan manusia tidak akan bisa menghindar dari siksa neraka jika seandainya mereka disiksa Allah. Dan jangan sampai berangan-angan surga dan neraka itu penuh. Bila manusia taat semuanya masuk surga masih cukup. Jangan terus mengatakan tidak cukup. Jika manusia ingkar semuanya, neraka pun juga masih cukup untuk menyiksa seluruh manusia. Inilah yang sudah diprogram Allah. Maka dengan keterangan-keterangan seperti ini kita harus yakin bahwa sesungguhnya surga dan neraka ada. Surga tempat nikmat yang melimpah ruah. Itulah kita harus mencari bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Yang Allah katakan surga itu uiddat lil muttaqin, dan syarat orang bertakwa yang lalu sudah saya sampaikan, harus iman, harus Islam, harus ihsan. Kalau tidak tiga itu tidak disebut orang yang bertakwa. Iman, Islam, ihsan baru dikatakan takwa. Kalau iman saja baru takwa, kurang dua. Kurang Islam, kurang ihsan. Mudah-mudahan kita yang sudah iman, yang sudah Islam, yang sudah ihsan ini dipilih Allah menjadi hambanya yang betul-betul bisa menuju predikat yang satu yang mulia, yaitu predikat takwa. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan kita mendapatkan kenikmatan yang melimpah ruah di surganya nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, saya berikan waktu. Monggo Bapak, kalau ada. Yes. Ya, insya Allah kalau menurut angan-angan kita seperti itu kok tidak ada. Memang ada yang disebut mereka itu orang yang berada di A'raf. A'raf itu ada yang mengatakan penahanan sementara, tapi akhirnya mereka itu masuk surga. Makanya tidak ada yang draw istilahnya itu. Jadi antara dosa dan pahala draw, ditimbang sama, nggak ada. Karena Allah memberikan contoh dalam surat Al-Qari'ah itu hanya dua. Takulat
mantap, khofat ringan. Insya Allah seperti itu Bapak, karena semuanya sudah menjadi ketetapan Allah dan Allah tidak akan mengingkari dan Allah tidak akan mendolimi. Semuanya ini sudah menjadi ketetapan Allah, dan orang yang mendapatkan ampunan dari Allah insya Allah pahalanya itu yang mantap. Kalau orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yang mantap adalah dosanya. Tadi saya katakan ada yang disebut Al-A'raf. Itu mereka bukan kok dalam pengertiannya seperti kita terus harus berada di tengah-tengah terus, tidak. Mereka itu hanya sementara, akhirnya juga mereka itu termasuk orang yang masuk surga walau alam, meskipun berada di empernya surga. Sama dengan sekarang kalau kita melihat orang-orang yang tidur di emper toko tapi mereka bahagia. Meskipun ada penjara yang kelasnya VIP, tapi namun kehidupan di penjara ya tetap tidak menyenangkan. Meskipun kelas VIP, apalagi kisahnya gayus bisa jalan-jalan. Ya namanya orang penjara tetap beban. Bisa keluar negeri, bisa nonton apa saja ya, tapi tetap gelisah. Lain dengan orang yang hidupnya di emper toko, mereka itu bebas merdeka. Berbicara kebebasan kesenangan loh Bapak ya, tidak menyinggung masalah mereka itu ibadah atau tidak. Orang yang di emper toko dengan orang yang di penjara mungkin lebih puas mereka yang di emper toko. Saya pernah jalan-jalan di dekat PDAM sana, yang untuk air yang dari sungai itu, saya melihat di kali itu di bawah situ ada orang bahkan gubu-gubu kan yang nyetel televisi barang loh Bapak. Nggak tahu itu nyalurnya, ininya listriknya dari mana atau pakai akid. Mereka itu yang digubuk-gubuk itu loh nyetel televisi juga. Apa nggak happy juga? Berbicara happy loh. Mereka puas dengan kehidupan seperti itu, bisa bangga, bisa seneng, selesai. Soal besok di akhirat wallahu alam, ini berbicara kesenangan. Orang yang seperti itu pun masih bisa mendapatkan kesenangan. Tapi orang yang di penjara, apapun namanya penjara, baik itu kelas VIP, di penjara bisa jalan-jalan ke luar negeri, tetap itu beban. Insya Allah demikian Bapak. Wonten malih monggo silakan. Silakan. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab, yang tadi kemarin kita kaji minggu, mereka yang sudah dipilih Allah golongan as-sabiqun. Tentunya di sini mereka yang setingkat, pertama nabi, syuhada, sholihin, yang betul-betul hidupnya ini menghambakan diri kepada Allah. Nah, disebut syuhada yang sungguh-sungguh membela agama Allah. Nah, cuman kadang-kadang sekarang ini semakin semrawut, saya tidak suudzon, saya juga tidak mengatakan salah. Apakah kalau mereka benar-benar syuhada, Allah tetap besok ya termasuk orang yang surga dighairi hisab. Dan orang yang dihisab masuk surga itu mereka dosa-dosanya yang sudah diampuni Allah, mereka merasa berdosa dan mohon ampunan. Nah, mereka golongan nabi dengan sahabat sampai termasuk istilahnya ya syuhada sholihin itu
Mereka betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, meskipun mereka tidak pernah berbuat dosa, tapi mohon ampunannya tetap. Itulah yang dicontohkan Nabi. Nabi ini kan manusia, dipilih Allah jadi Nabi, dan sudah dijamin surga, tapi Nabi masih tetap mohon ampunan kepada Allah. Nah, kita ini manusia biasa yang banyak dosa, nggak pernah mohon ampunan. Ini jangan-jangan dihisab yang mantep dosanya. Makanya orang yang masuk surga itu orang yang sudah tidak berdosa. Tapi orang sekarang cepat marah kalau dikatakan, Ustaz, siapa yang tidak berdosa? Wong Nabi aja masih punya dosa. Loh iya betul, manusia semuanya berdosa. Tapi permasalahannya, maukah manusia itu mohon ampunan pada Allah, taubatan nasuha, itulah permasalahan. Insya Allah demikian mas, itu bahasa singkatnya. Nah, untuk kesana itu perlu adanya belajar. Orang yang tidak belajar tidak akan sampai pada derajat yang disebut sholihin. Kalau hanya sekedar namanya aja Pak Sholihin banyak. Namanya siapa? Sholihin. Soleh ada. Insya Allah demikian. Ada lagi monggo. Ihsan itu apa? Nabi ditanya, akhbirni anil ihsan. Malaikat Jibril yang datang pada Nabi menyerupai manusia akan menanyakan, akhbirni anil iman. Dijawab ada rukun iman. Akhbirni anil Islam. Dijawab ada rukun Islam. Itu intinya kan di sana Nabi menyebutkan akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara ala fa innahu yaraka. Anta budallah, kamu beribadah kepada Allah. Cuman seringkali dikatakan ihsan itu sholat. Nah ini susah. Kalau kita sholat itu supaya khusyuk, kita seolah-olah melihat Allah, kemudian dibayangkan, oh tidak akan bisa. Wong sudah divonis Nabi, kamu ka'anaka seolah-olah itu tidak akan bisa melihat. Tapi jangan dipaksakan. Ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Disinilah yang anta Buddha diartikan hanya sholat, keliru. Sholat itu bagian dari ibadah. Dan ihsan itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Orang yang beriman disebut mukmin, orang yang Islam disebut muslim, orang yang ihsan disebut muhsin. Tiga-tiga ini baru diangkat Allah muttaqin, orang bertakwa. Nah, sekarang ngaku iman, ngaku Islam, sholat aja enggak, apa bisa mencapai takwa? Kalau iman Islam hanya sholat kok, yang lain enggak mau, apa ya bisa mencapai takwa? Dan ibadah itu ada dua, ibadah hablum minallah, ibadah hablum minannas. Ibadah itu ucapan perbuatan yang mengikuti Nabi Muhammad, baik hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Itulah Nabi menjabarkan anta budallah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ala fa'innahu yaraka, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Anta budallah ini artinya kamu beribadah.
Sebab yang dipahami antak Buddha, kamu menyembah Allah. Kemudian yang dipermasalahkan, bagaimana menyembah Allah? Ya sholat itulah, ini dangkal. Ya, bisa dipahami. Sebab antak Buddha itu artinya kamu ibadah. Itu yang lebih mengena. Kalau menyembah, akhirnya apakah sama dengan menyembah berhala? Ya enggak sama. Kalau kita orang Islam menyembah Allah, ya sholat itulah, di sini loh dangkalnya. Padahal surga tidak hanya dibeli dengan sholat. Kalau surga hanya dibeli dengan sholat, alangkah murahnya surga itu. Orang yang beribadah, itulah yang masuk surga. Sholat bagian dari ibadah. Ya, cukup itu. Inilah yang harus kita luruskan, salah kaprah itu. Jadi kuncinya takwa, iman, Islam, ihsan. Ya, bisa dipahami. Tanpa ihsan, iman, Islam kok tidak mungkin takwa. Islam gak tahu sholat, Islam gak tahu poso, tapi tidak diarani kafir, ya mau muring-muring. Coba kalau nggak percaya, jenengan buktikan sendiri. Kalau punya teman atau saudara yang nggak sholat, kalau pernahnya kita panggil adik, dek, kamu itu wong Islam kok gak tahu sholat, gak tahu poso, padane wong kafir. Apa nek cara Surabaya, Cak? Nek ngomong sengenak, Cak. Mentang-mentang Islam dewe. Masih aku gak tahu sholat, gak tahu poso, nek diarani kafir, ya mo, Cak. Elek-elek oh tetep Islam, Cak. Ya elek temenan, Dek, zaman itu. Ya, terakhir satu saja kalau ada. Kalau ada satu saja terakhir, monggo. Inilah perlu kita luruskan anggapan yang sering keliru. Jadi kalau kita sholat membayangkan Allah, oh, tambah gak khusyuk, tambah ribet. Jangan-jangan nanti ada sliver, oh ini Allah nyeliver. Tambah rusak, enggak tambah. Kalau sholat jangan merem. Sholat enggak boleh dibatin. Sholat itu harus diucapkan. Kecuali niat dibatin. Jadi sholat jenengan harus mengucap meskipun didengar sendiri. Jangan sholat terus diam. Ini pantomim ini. Jadi sholat itu niat dalam hati, melihat di tempat sujud, Allahu Akbar. Harus mengucap. Nggak boleh semuanya dibatin. Makanya ada istilahnya rukun qauli, rukun fi'li. Sholat itu ada yang qaul, ucapan, harus diucapkan. Niat saja tempatnya di hati. Dengan bahasa apa? Terserah bahasanya. Kalau bahasa Arab ya usolli itu saya sholat. Tapi banyak orang malah diucapkan. Nah, kelirunya di situ. Niat itu hati. Tanpa diucapkan pun sah. Kalau kita mengucapkan hatinya kosong malah tidak sah. Mulai niat saja sudah tidak ada nilainya. Tanpa niat sholat itu nggak sah. Semua ibadah tanpa niat nggak sah. Niat di hati. Kalau sholat harus ada ucapan, harus ada gerakan. Tidak boleh gerakan tapi tanpa ucapan, dibatin saja tidak boleh. Apalagi merem. Jangan merem kalau sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah. Amal ibadah kita yang lain juga diterima Allah. Dan dosa-dosa kita diampuni Allah. Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, berbahagia dunia dan akhirat nanti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.